Halo semuanya, Rio Garlio di sini dan balik lagi di channel aku yang receh ini. Tapi semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti yang ada di judul video, hari ini aku akan membahas tentang tips untuk menghadapi sidang skripsi online. Dan aku yakin banget teman-teman yang ada di sini yang nonton video ini adalah teman-teman yang akan menghadapi sidang skripsi online. Tapi jangan khawatir, karena hari ini aku akan memberikan tips biar teman-teman mendapatkan nilai A atau nilai yang memuaskan. Karena kita tahu juga semuanya dialihkan menjadi online termasuk sidang ya. Jadi yang sidang awalnya bertemu langsung dengan penguji, tapi kali ini menjadi online. Nah, aku mau cerita sedikit nih sama teman-teman semua. Jadi ceritanya aku udah sidang online tanggal 8 April 2020. Dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan di sini aku bakal bagi tips ke teman-teman biar sidangnya itu lancar, mendapatkan nilai yang baik juga. Dan mudah-mudahan sih sidangnya online, tapi wisudanya jangan online karena kita tahu semuanya serba online sekarang saat pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira persiapannya apa aja sih? Ini dia. Nah, tips yang pertama adalah mempersiapkan materi, di mana teman-teman di sini membaca ulang skripsi teman-teman dari bab 1 sampai selesai, di mana skripsi teman-teman tuh udah di luar kepala gitu. Jadi, ketika teman-teman ditanya tuh udah siap untuk menjawab, dan teman-teman juga menyiapkan sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bakal ditanya nantinya gitu. Seperti, misalnya kenapa teman-teman mengambil objek penelitian itu, terus juga metodenya itu apa, segala macamnya gitu ya. Pokoknya sekiranya akan ditanya, teman-teman siapkan. Nah, selain membaca dari deskripsi teman-teman yang udah dibuat tadi, teman-teman juga membuat PowerPoint yang baik. Karena di sini seperti namanya PowerPoint, jadi power of point, teman-teman disarankan untuk menyantumkan poin-poinnya aja, tidak beserta dengan isi yang banyak banget, karena itu akan membuat nilai teman-teman juga kurang baik di mata penguji, karena penguji lebih tertarik gitu ya dengan orang yang memberikan poin-poin dan teman-teman jelaskan di sana gitu. Terus juga dari pemilihan warna, font juga semuanya harus dipilih sesuai dengan sidang gitu kan. Di sini kan namanya sidang skripsi. Jadi lebih ke formal dan teman-teman bisa menggunakan PowerPoint yang mengarah ke sana gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contohnya di YouTube atau mungkin di blog-blog orang gitu ya, bagaimana caranya membuat PowerPoint yang baik. Nah, tips yang kedua adalah teman-teman di sini mencari tahu karakteristik dosen penguji. Karena ini penting banget dong teman-teman. Di sini teman-teman akan menghadapi mereka. Teman-teman kalau nggak tahu karakternya itu akan sedikit tegang ya. Nah, ketika teman-teman di sini udah tahu karakternya seperti apa, teman-teman akan merasa siap saat nanti sidang skripsi. Kalau aku pribadi waktu itu tanya-tanya ke kakak kelas gitu ya, ke kakak tingkat untuk mengetahui gimana sih kalau si ibu ini menyidangkan orang gitu ya. Dia tuh seringnya nanya-nanya apa aja. Ini penting banget biar teman-teman lebih siap lagi dalam menghadapi sidang skripsi. Next tips yang ketiga adalah teman-teman harus print skripsi untuk diri teman-teman sendiri. Jadi nanti siapa tahu ada dosen penguji yang nanya untuk halaman 86 untuk bagian 1 itu maksudnya apa? Teman-teman bisa langsung buka, bisa langsung jelaskan apa maksudnya. Kalau misalnya ada koreksi, teman-teman bisa langsung mencatat di halaman yang dikoreksi itu gitu. Dan teman-teman harus menyamakan juga apa yang teman-teman print dan apa yang teman-teman kasih ke dosen penguji. Sebenarnya teman-teman di sini diuntungkan juga karena teman-teman hanya wajib print satu skripsi aja dibandingkan teman-teman skripsi secara langsung, karena teman-teman di sana harus memberikan kepada dosen penguji, 2 dosen pembimbing juga. Jadi setidaknya di sini teman-teman diuntungkan karena lebih hemat uang gitu ya. Tips yang keempat, teman-teman di sini membuat catatan untuk poin-poin penting, dimana nanti teman-teman kalau misalnya ditanya hasil dari skripsinya misalnya berupa angka nih, jadi teman-teman nggak perlu lagi buka-buka skripsi yang banyak banget itu, tapi teman-teman punya catatan misalnya di salah satu lembar kertas aja atau buat di sticky notes, itu lebih memudahkan teman-teman. Oke, tips yang kelima adalah latihan untuk simulasi sidang. Dan ini yang aku lakukan untuk memperlancar skripsi nantinya gitu ya. Untuk memperlancar sidang skripsi nantinya. Dan yang aku lakukan sendiri, aku bersama teman-teman gitu ya. Karena kalau misalnya aku pribadi di kampus aku adalah menggunakan Google Meet, di mana ada dosen penguji, dosen pembimbing. Dan di situ aku berlatih bersama teman-teman juga yang akan sidang.
Mereka nonton juga gimana cara presentasinya, slide-nya seperti apa. Jadi kalau ada kekurangan, bisa teman-teman kita koreksi. Begitupun teman-temannya gitu, bisa kita koreksi juga kalau misalnya ada kekurangan kayak gitu. Jadi saling menguntungkan lah. Latihannya ini gunanya untuk memperlancar dan juga saat nanti misalnya teman-teman sidang udah nggak grogi karena teman-teman udah terbiasa menggunakan beberapa tools yang ada pada Google Meet misalnya atau misalnya menggunakan aplikasi Zoom. Oke, tips yang keenam adalah membuat opening dan juga closing yang baik. Ini penting banget, teman-teman. Kalau aku pribadi, karena aku seorang MC, jadi membuat opening seperti lagi MC aja gitu. Membuat opening yang keren, biar dosen pengujinya tuh terkesan juga gitu saat kita mengawali sidang skripsinya. Contohnya, aku kasih di video berikut ya. Nah, buat kalian yang mau sidang, aku saranin banget buat beli paket mic clip dan juga audio splitter. Jadi gunanya si audio splitter ini adalah untuk menghubungkan antara mic dan juga speaker. Jadi terpisah kayak gitu. Dan ini ada jacknya juga sih untuk yang ukuran 3,5 mm. Aku belinya murah banget, cuma 18 ribuan kalau nggak salah ya. Nah, aku juga mau kasih tips buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya rezeki yang lebih baik beli mikrofon kayak gini karena ini bisa membuat suara teman-teman lebih terdengar jelas oleh audiens dan juga disambungkan dengan headset ya. Jadi biar teman-teman juga jelas mendengar apa yang dikatakan oleh pembimbing dan juga penguji ya. Terus juga kalau teman-teman punya headset Bluetooth juga bisa dipakai gitu. Ini lebih mudah lagi pakainya dibandingkan ini karena lebih ribet ya kalau yang ini. Kayak gitu. Oke, sekarang aku bakal kasih contoh kalimat pembuka sidang online buat teman-teman semua. Tapi juga aku bakal kasih tips buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedikit lupaan orangnya, terus juga sulit untuk mengingat, aku sarankan buat teman-teman membuat cue card kecil kayak gini karena ini sah-sah aja sebenarnya. Terus juga biasanya digunakan untuk menulis nama-nama gelar yang memang sulit banget diingat. Jadi ini jalan pintasnya gitu. Dan aku bakal kasih tahu juga ke teman-teman cara pembukaan sidang online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji Bapak Tri Indra Wicaksana SOS MSI, Penguji 2 Ibu Deviliasari STMSM, dan juga tentunya pembimbing saya tercinta Bapak Ari Widodo PSD. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan. Dan pada hari ini, Rabu 8 April 2020, akan dilaksanakan sidang skripsi. Dan perkenalkan, nama saya Rio Gary Aprilio dengan judul presentasi pengaruh bla 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 bla. Kayak gitu ya. Dan pada kali ini, ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Ceritanya ini cue card teman-teman yang boleh pakai handphone. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka dan sebagainya. Lebih disarankan untuk diingat dan juga dihafalkan ya teman-teman. Nah itu dia, simple banget kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa contoh sendiri. Sebenarnya ini cuma template aja, tapi teman-teman bisa kembangin kata-katanya sendiri. Yang penting intinya teman-teman di sini mengucapkan salam, terus juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji dan juga pembimbing teman-teman. Terus juga perkenalkan diri teman-teman siapa, dan juga apa judul presentasi yang bakal teman-teman bawakan pada hari itu. Kayak gitu, gampang banget. Nah itu tadi videonya, dan opening dan closing ini gunanya untuk memperkeren diri teman-teman di hadapan dosen, pembimbing, dan juga penguji. Jadi mereka tuh merasa ada nilai plus dari teman-teman, apalagi kalau teman-teman membuat opening dan closingnya dengan baik, dengan perfect, dengan sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun, itu akan menambah nilai plus juga untuk sidang skripsi online-nya. Tips yang ketujuh di sini teman-teman, jangan kelihatan sama sekali takut sama dosen penguji. Karena kalau misalnya teman-teman murung, nunduk, takut gitu ya, itu akan menjadi nilai minus untuk mereka, dan mereka malah nanti nanya yang enggak-enggak gitu. Jadi teman-teman pede aja gitu. Jadi misalnya teman-teman sidang gitu kan, teman-teman pede gitu seolah-olah teman nggak takut dengan mereka, mereka pun nggak akan nanya yang aneh-aneh gitu. Karena mereka menganggap teman-teman di sini siap untuk melakukan sidang skripsi. Tips selanjutnya adalah grooming. Ini penting banget. Jadi walaupun teman-teman di sini sidangnya online, nggak bertemu langsung dengan mereka, tapi teman-teman tetap harus tampil oke, tampil keren,
nggak harus ganteng, nggak harus cantik. Yang penting teman-teman di sini rapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kampus masing-masing. Misalnya menggunakan alma mater, teman-teman harus mempersiapkan alma mater dengan rapi, disetrika dulu. Terus juga misalnya teman-teman rambutnya gondrong gitu, yang cowok bisa dipotong dulu gitu ya. Pokoknya berbagai cara agar teman-teman terlihat menarik saat sidang skripsi. Oh iya, satu lagi, teman-teman jangan menggunakan celana pendek. Jadi walaupun sidangnya hanya terlihat dari atas sampai sini aja gitu kan, tapi teman-teman tetap harus bawahnya menggunakan celana panjang atau rok gitu ya. Videonya bakal aku kasih lihat selanjutnya. Oke, itu tadi video groomingnya, dan di sini aku hanya memperlihatkan grooming di kampus aku kayak gitu. Mungkin di setiap institusi akan berbeda. Itu disesuaikan lagi kepada kampus teman-teman ya. Tips selanjutnya adalah teman-teman di sini harus mempersiapkan cahaya yang cukup gitu. Jadi teman-teman jangan sidang misalnya di tempat gelap, karena itu akan mengganggu dosen penguji dan juga pembimbing saat melihat teman-teman gitu. Tapi kalau cahayanya terang, mereka pun akan senang gitu ya melihat wajah cantik dari teman-teman, wajah ganteng dari teman-teman. Jadi mereka pun nggak akan mengganggu saat teman-teman sidang. Oke, tips selanjutnya teman-teman harus menyiapkan software dan jaringan internet yang baik. Kalau misalnya di Telkom University itu, kalau aku menggunakan Google Meet, jadi harus menggunakan aplikasi Google Chrome. Jadi teman-teman setidaknya harus mengupdate beberapa aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk sidang skripsi online-nya. Dan juga teman-teman harus menggunakan WiFi yang kenceng banget gitu ya. Kalaupun mau menggunakan handphone untuk di tethering gitu ya, teman-teman harus menggunakan jaringan internet yang stabil dan juga cepat di daerah teman-teman kayak gitu. Oke, ini adalah tips yang terakhir, tips pamungkas. Dan ini adalah tips yang akan mempengaruhi semua tips-tips yang di awal tadi. Semuanya nggak akan berjalan tanpa tips yang ini nih. Jadi tips yang terakhir adalah teman-teman harus meminta doa restu dari kedua orang tua agar dilancarkan skripsinya, agar hasilnya juga memuaskan kayak gitu. Dan ini terjadi juga kepada aku pribadi. Ketika aku meminta doa kepada orang tua, alhamdulillah skripsinya dilancarkan dan mendapatkan nilai yang baik. Aku mau ngucapin semangat buat teman-teman yang akan menghadapi proses sidang skripsi. Semoga hasilnya baik dan juga memuaskan. Aku juga mau ngucapin terima kasih yang udah nonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke teman kalian yang akan menghadapi sidang skripsi. Dan boleh juga komen apalagi kira-kira yang akan aku buat di video selanjutnya. Pokoknya semangat dan juga selamat wisuda online ya. Bye-bye.